إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa melanjutkan kajian kita kitab Uqudul Lujan, pembahasan tentang keharmonisan rumah tangga yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, yang malam hari ini masih membahas daripada hak-hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Dalam pembahasan malam ini menerangkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, barang siapa perempuan yang mau bersabar atas kejelekan akhlak suaminya, a'tahallahu, maka Allah akan memberikan kepada dia minal ajri, daripada pahala, mithla thawabi Asiyah imra'atu Fir'aun, seperti pahala Siti Asiyah, istri daripada Raja Fir'aun yang zalim. Na'udzubillah. Wahia bintu Muzahim, Asiyah ini putri daripada Muzahim. Diceritakan wadzalika, dan hal itu, anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, lamma ghalaba saharata, ketika beliau telah berhasil mengalahkan para tukang-tukang sihir Fir'aun, amanat bihi Asiyah, istri Fir'aun yang bernama Asiyah ini beriman dengan Nabi Musa, yang notabene adalah putra yang beliau ambil, yang terhanyut di Sungai Nil yang lewat di kerajaan Fir'aun. Putra yang dia adopsi ketika tumbuh menjadi seorang nabi, seorang rasul, Siti Asiyah dengan mudah beriman kepada Nabi Musa karena memang mengenal kebenaran dan kejujuran Nabi Musa. Falamma tabayyana li Fir'aun imanuha, ketika menjadi jelas terlihat kepada Fir'aun iman daripada istrinya ini Siti Asiyah, daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'ata autadin fil ard, maka Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membuat pasak untuk mengikat kedua kaki Asiyah dan juga kedua tangannya, pasak yang ada di bumi. Wasyabbahaha fiha kullu udwin bihablin, dan mengikat kepada Siti Asiyah ini dengan satu pasaknya setiap anggota badannya, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya, bihablin, dengan tali. Wa ja'alaha fi muqabalati syamsi, dan menjadikan Siti Asiyah ini dalam keadaan menghadap kepada matahari. Jadi tidur terlentang, diikat kedua tangan, kedua kakinya di pasak yang ditanam di bumi,
dengan menghadap matahari di padang pasir yang sangat panas di siang hari. Ini siksaan yang begitu berat dialami oleh Siti Asiyah karena beriman dengan Nabi Musa, sehingga suaminya pun dengan kejam menyiksa istrinya yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'idan sarafu, maka ketika pasukan-pasukan Fir'aun ini sudah menjauh meninggalkan anha daripada Siti Asiyah, adallat hal malaikatu, maka para malaikat Allah memayungi Siti Asiyah sehingga tidak disengat oleh cahaya matahari, sengatan matahari. Ini dilakukan berhari-hari, tetap Siti Asiyah kokoh mempertahankan imannya, beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Fir'aunu bi sakhratin 'azimatin, sehingga hilang kesabaran Fir'aun sehingga memerintahkan Fir'aun kepada pasukannya untuk menjatuhkan dengan batu yang sangat besar, litalqa 'alaiha, untuk dijatuhkan ke atas tubuh Siti Asiyah. Falamma atauha bis sakhrah, ketika para pasukan Fir'aun ini, tentara Fir'aun mendatangkan batu besar untuk segera dilemparkan kepada Siti Asiyah, qalat, maka berkata Siti Asiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, Tuhanku, tolong engkau bangunkan kepada aku di sisimu satu rumah di surga. Fa'absaratil baita, maka seketika itu Siti Asiyah melihat rumah yang sudah Allah bangunkan, min marmaratin baydha, dari marmer yang berwarna putih di surga. Seketika itu Siti Asiyah menjadi bahagia dan tersenyum. Fantaza'at ruhuha, maka tercabut ruhnya, ruh Siti Asiyah ini. Fa'ulqiyat as-sakhratu ala jasadin la ruha fihi, dan dilemparkan itu batu besar kepada jasad yang sudah tidak bernyawa lagi, karena sudah dicabut oleh malaikat Allah sebelum ditimpa dengan batu besar. Walam tajid alaman, dan beliau Siti Asiyah tidak mendapatkan rasa sakit, bahkan beliau bergembira karena sudah mendapatkan jaminan masuk ke surga Allah, bahkan dibuatkan sebuah istana dari marmer putih di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kepada seorang muslimah, seorang istri, bahwa siapapun suaminya hendaknya dia ridho tentang takdir Allah. Tidak ada perempuan itu ingin bersuamikan orang yang jelek akhlaknya, apalagi orang yang kasar, orang yang laki-laki yang kejam, tidak ada. Cuman jika pun ada seorang perempuan solihah seperti Siti Asiyah ini yang kuat iman, mendapatkan jodoh, ditentukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki yang kasar, laki-laki yang tidak baik, hendaknya dia tetap mengharapkan ridho dari Allah, bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kepada zahir manusianya, tapi lihat kepada yang memberikan ujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun suaminya, jika dia mengharap ridho kepada Allah, itu akan membuat dia sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang ini suaminya orang baik atau orang buruk, selama sudah ditakdirkan menjadi suami istri, hendaknya dia tetap sabar, taat kepada suami, tidak merasa marah, tidak suka dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dengan diuji seperti ini dia nanti mendapatkan pahala besar, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Siti Asiyah yang disiksa oleh suaminya sendiri
raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Nah, kalau ada suami yang memperlakukan istri seperti itu, dan kadang-kadang kita lihat ada istri yang begitu sabar, begitu tabah dengan gangguan suaminya. Nah, mungkin salah satu alasannya karena istri ini ingin mendapatkan pahala kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak boleh perempuan itu tiba-tiba minta cerai jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini dari pelajaran Siti Asiyah, seorang istri yang bersabar atas jeleknya akhlak suaminya sehingga mendapatkan pahala dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala sayyiduna ay akramuna, berkata pemimpin kita yang paling mulia di antara kita, Al-Habib ay Al-Mahbub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahibut tariqatil masyhurah, yaitu yang memiliki tariqah yang sudah terkenal, wal asraril katsirah, dan sir-sir rahasia-rahasia dari Allah yang banyak. Beliau seorang wali besar di zamannya, wali kutub di zamannya, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Fastalahu ba'di ahlil bilad, maka istilah yang dipakai dalam sebagian penduduk suatu daerah, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak turun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaran, jika dia itu laki-laki, yuqalu lahu Habib, maka disebut dengan panggilan Habib. Kalau satu, kalau jamak Habaib. Ini sebagian daerah menyebut keturunan Nabi dengan panggilan Habib. Wa in kanat unsa yuqalu laha Hubabah. Jika itu seorang perempuan keturunan Nabi disebut Hubabah. Wastilahul aktsar, tapi istilah yang kebanyakan dipakai di dunia Islam, yuqalu lahu Sayyid, dikatakan kalau laki-laki disebut Sayyid, kalau perempuan disebut Sayyidah, nah, pemimpin. Nah, ini istilah untuk kata-kata dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak memang orang Islam sendiri yang tidak mengenal daripada dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan sedikit akan kita terangkan supaya memperjelas. Karena ada yang menyatakan Nabi itu terputus keturunannya. Nah, ini perkataan ini sebenarnya sudah diucapkan zaman dahulu oleh, kalau tidak salah, Abdullah bin Ubay, para pemimpin orang-orang munafik. Ini di Al-Quran dikatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini Abdullah bin Ubay ini menyatakan Nabi itu terputus nasabnya, tidak ada keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencaci kamu seperti itu wahai Nabi Muhammad, huwal abtar, dia itu justru yang terputus nasabnya, tidak ada nanti sambungan sampai di akhirat. Ya. Oleh karena itu kita yang menyatakan seperti itu, na'udzubillah min dzalik, itu dibenci oleh Allah, dan itu sudah dinas di Al-Quran, inna syani'aka wal abtar. Keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam Al-Quran, yaitu disebut ahlul kisah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuridullahu yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, hanya saja Allah ingin mensucikan kepada kalian ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maka Rasulullah SAW mendapatkan tawaran dari Allah ini, siapa yang disebut ahlul bait, maka Rasulullah memanggil
Siti Fatimah putri beliau, kemudian suaminya Sayyidah Sayyid Ali bin Abi Thalib, kemudian putra mereka berdua yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini dipanggil Rasulullah, kemudian di kamar beliau berlima ini, Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Ali bin Abi Thalib, diselimuti dengan kisah kain penutup, maka mereka disebut ahlul kisah sebagaimana yang diterangkan di tafsir-tafsir ayat tersebut. Nah, dari ahlul kisah ini Nabi menyatakan hum ahli baiti, mereka ini adalah ahlul bait, istilah untuk keluargaku. Sehingga bisa dipahami bahwa dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain inilah penerus daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis juga menerangkan bahwa dikatakan semua keturunan itu kullu nasabin wasababin, semua nasab, semua ini akan terputus nanti di hari kiamat, illa sababi wa nasabi, kecuali nasabku dan sebabku, yaitu dari Siti Fatimahuz Zahra. Sehingga orang-orang yang menyatakan keturunan Nabi itu sudah terputus ini terbantahkan dengan banyak sekali dalil di Al-Quran maupun hadis-hadis yang menyatakan dulu Nabi sudah menyatakan ahlul bait itu adalah penerus keturunan Rasulullah. Dan bukti yang membantah juga adalah ketika di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi ini semua orang yakin, orang Islam ini adalah juru selamat di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal di akhir zaman yang diikuti oleh seluruh orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka umat Islam, orang-orang beriman ini akan dipimpin oleh satu pemimpin utama, yaitu Imam Mahdi, dan dibantu dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali. Dan itu sudah diyakini bahwa Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika dikatakan keturunan Nabi itu sudah terputus, maka dari mana Imam Mahdi ini nanti muncul sebagai dikatakan keturunan Nabi? Nah, ini terbantahkan jelas dengan nanti di akhir zaman muncul Imam Mahdi dari golongan keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang muncul nanti akan di Masjid Putih, ya, di daerah Syria insyaallah. Ya, itu keturunan Nabi, berarti akan ada muncul keturunan Nabi. Sehingga sampai sekarang pun keturunan Nabi ini masih berlanjut, masih berlangsung, dan terus menerus tidak akan terputus hingga akhir zaman. Nah, sehingga tidak ada dalil yang menguatkan kalimat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita katakan menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Dia yang menyatakan anak Nabi tidak ada, keturunan Nabi tidak ada, itu yang akan terputus dari rahmat Allah di akhirat nanti. Dia sudah berani-berani menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berani-beraninya dia berbicara tanpa dalil yang benar tentang keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istilah kalau di Indonesia ini disebut Habib, yaitu sebagaimana yang istilah ada di daerah Hadramut, itu disebut Habib. Nah, maka jalur keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia ini, yang di Jawa khususnya, itu adalah dari keturunan yang ada di Hadramut yang dibawa oleh para wali songo. Ya, ini keturunan Sayyid Abdul Malik, yang itu semuanya para habaib yang dari jalur Hadramut. Kalau yang dari Saudi, dari Hijaz atau dari Kufah, ini kebanyakan disebut Sayyid atau Syarif. Yang disebut Habib ini yang dari jalur Hadramut dan Indonesia. Sebenarnya sama, mereka keturunan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kitab ini, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, ar-rajulul kamil ay fi dinihi, laki-laki yang sempurna di dalam agamanya itu, huwallazi yusamihu, adalah laki-laki yang banyak memaafkan, ay yusahilu, memudahkan, fi hukukihi, di dalam hak-hak dirinya sendiri. Kalau itu hak kepada si suami, banyak memaafkan, memudahkan, tidak mempersulit kepada istrinya. Kazinati, seperti berhias, istrinya tidak berhias, marah-marah suaminya. Istrinya tidak memakai perhiasan, tidak memakai minyak wangi, marah-marah. Ini bukan laki-laki yang baik, yang sempurna. Kalau laki-laki sempurna ini urusan pribadi, dia banyak memaafkan. Misalkan istrinya belum masak, ya sudah, tidak ada masalah. Istrinya lupa tidak menyiapkan kopi di pagi hari, tidak marah. Istrinya lupa tidak misalkan menyetrika bajunya, ini tidak marah, karena itu urusan pribadi, tidak ada hak yang berhubungan dengan syariat Allah. Tetapi wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala, tapi dia tidak mau memaafkan, tidak mau toleransi, tidak mau lemah di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istrinya melanggar haknya Allah, dia tegas, dia tegakkan benar-benar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kas salati, seperti salat, wa wasli sya'ri, dan menyambung rambut, fadzalika haram, menyambung rambut ini adalah haram. Nah, ini sudah ada dalil di dalam hadis. Yang sekarang dikatakan menyambung rambut itu seperti memakai wig, rambut palsu. Kalau zaman dulu memakai konde. Nah, konde yang rambut asli ditambahkan seperti dalam proses pernikahan atau ketika karnaval, ini hukumnya haram karena ada dalil nas di dalam hadisnya. Nah, seperti itu suaminya tidak toleran. Kalau kamu sudah melanggar haknya Allah, kamu tidak sholat, saya tidak memberi nafkah. Kalau kamu melanggar perintah Allah, tidak menutup aurat, kamu wajib tidak mendapatkan hak kamu, ya, tidak diberi nafkah zahir, tidak diberi nafkah batin, bahkan kalau perlu dipanggilkan orang tuanya, diberikan nasihat supaya dia kembali kepada ajaran Allah. Itu laki-laki yang sempurna agamanya. Warrajulun naqis, tetapi laki-laki yang kurang agamanya, huwallazi yakunu alal aqs, yaitu yang menjadi kebalikannya. Kalau dia tidak dibuatkan kopi pagi hari, marah-marah. Kalau bajunya tidak disetrika sama suami istrinya, marah-marah. Tapi ketika melihat istrinya tidak sholat, dia diam saja, tenang saja. Melihat istrinya keluar tidak menutup aurat, dia tidak peduli. Istrinya keluar dibonceng laki-laki yang bukan mahram, dia tidak pernah nasihat. Nah, ini laki-laki yang kurang sempurna, tidak sempurna agamanya. Bi an yattasi'a fi huquqillahi ta'ala, dengan dia melonggarkan dalam hak-haknya Allah, dilonggarkan. Wala yattasi' fi huquqin nafsi, tapi dia tidak mau melonggarkan, tidak toleran kalau yang dilanggar itu hak-hak pribadinya, ya, tidak masak atau masakannya tidak tepat, marah besar. Nah, ini banyak terjadi zaman sekarang. Dia kalau melihat istrinya tampil di depan umum dengan berjoget, justru senang, bahkan mendukung. Bahkan kadang-kadang dia yang menjadi sponsornya, diupload kemana-mana, ya, dengan membuka aurat
dengan mempertontonkan hal-hal yang membuat syahwat bagi laki-laki. Nah, ini laki-laki yang rusak moralnya, laki-laki yang agamanya sudah sangat rendah kualitasnya. Nah, jangan seperti ini. Justru kalau hak-hak pribadi kita sebagai laki-laki yang sempurna, jangan terlalu memberatkan kepada istri. Ya, misalkan istri belum menyapu rumah, ya sudah, yang penting kamu sudah sholat asar tadi, sudah, ya saya bantu sekarang. Ya, kamu belum masak, tapi sudah sholat duhur, sudah, ya. Nah, yang ditanyakan pertama kali adalah sholatnya. Misalkan suaminya pergi keluar kota, pas jam-jam sholat itu harus bertanya, sudah sholat apa belum? Jangan bertanya sudah makan apa belum. Makan itu tidak ada urusan akhiratnya, ya. Tapi tanyakan sudah sholat apa belum. Nah, kamu menutup aurat apa tidak jika keluar rumah. Nah, ini harus tegas. Kalau kamu tidak seperti itu, maka akan mendapatkan sanksi, ya. Ini harus dari awal menikah dijelaskan supaya tidak kaget. Nah, ini laki-laki yang sempurna, sehingga nanti memang dia di akhirat akan membuat istrinya, anak-anaknya mudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga sholatnya, dengan menutup auratnya. Ini sempurna, dia membahagiakan di dunia sampai di akhirat. Tapi laki-laki yang sebaliknya, membiarkan istrinya membuka aurat, membiarkan istrinya tidak sholat, membiarkan istrinya menggunjing dengan teman-temannya, nah ini akan membuat istrinya secara tidak langsung didukung untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh untuk mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak benar. Jangan mengikuti apa yang ada di keadaan sekarang di media-media sosial, di tontonan televisi, tetapi juga harus melihat, cross check dengan ajaran agama yang benar. Seperti ini salah apa tidak perbuatan saya ini kepada istri saya, atau sama si istri kepada suami. Jangan hanya melihat sosial masyarakat yang banyak terjadi saja, kebiasaan, tapi yang paling benar adalah sesuaikan dengan syariat. Hikayatun, ada sebuah cerita, hikayat. Kana li ba'dis sholihin akhun soleh. Ada seorang yang soleh ini punya sahabat yang juga orang soleh juga. Sahabat yang soleh, yazuruhu kulla sanatin marrah, yang dia berkunjung kepada saudaranya ini, sahabatnya ini dalam setahun sekali saja. Mungkin jarak rumahnya jauh, mungkin dulu sama-sama satu kamar di pesantren, sehingga setelah balik dari pesantren mereka tidak mudah bertemu, setahun sekali. Mungkin ketika lebaran dia berkunjung silaturahim. Faja'a marratan li ziyaratihi. Pada satu hari temannya ini datang untuk menjenguknya. Fadaqqa babahu, kemudian mengetuk pintunya. Faqalat zaujatuhu, berkata istri daripada temannya ini, istri sahabatnya, man hadza, siapa itu yang mengetuk pintu? Faqala, maka berkata tamu ini, sahabat daripada suaminya, akhu zaujika fillah, aku saudara suamimu karena Allah. Saudara karena Allah, dulu kita satu kamar di pesantren. Ja'a li ziyaratihi, yang datang untuk berziarah, berkunjung ke saudaranya. Faqalat, maka berkata istri temannya ini, dhahaba yakhtatibu, tidak ada, suamiku berangkat cari kayu ke hutan.
la raddahullahu, dan semoga Allah tidak mengembalikan pulang ke rumah lagi. Kelihatan istri yang keras, istri yang berani. Wa balaghat fi sabbihi, dan terus istrinya tadi itu sangat mencaci si suami. Ya, punya istri yang seperti ini ya kita kadang-kadang nggak sabar. Istrinya mencaci suaminya. Tapi kalau orang itu iman kepada Allah, dia tahu ini ujian saya ini. Ya, karena kalau bukan saya yang diuji dengan istri yang cerewet ini, yang pemarah ini, mungkin orang lain tidak sabar, kasihan. Ya. Yang bisa menjinakkan singa itu ya harus pawangnya. Nah, kalau dia bukan pawang, dikasih istri seperti ini, nggak lama akan bercerai. Banyak yang tidak kuat. Mungkin Allah sudah menjadikan saya pawang untuk istri yang cerewet, istri yang kurang baik akhlaknya ini. Ya, itu mungkin alasan dari suami atau sahabatnya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, dan ketika dia mendengar si istri tadi mengomel, marah kepada suaminya, fa idza bi akhihi, tiba-tiba dia melihat dengan sahabatnya tadi, qad hamalal asadu hazmata hatabin, datang dan dilihat ada seekor singa yang memikulkan kayunya sahabatnya ini. Wa huwa mukbilun bihi, dan datang menghadap bersama si sahabatnya tadi. Tsumma anzalal khataba, kemudian si temannya, sahabatnya menurunkan kayu bakar yang sudah diambil dari hutan, an dhahril asad, dari punggung singa tadi. Wa qala lahu, dan berkata si sahabat ini kepada singa, idhab barakallahu fik, sudah pergi, terima kasih, semoga kamu diberkahi oleh Allah. Ya. Ini suaminya tadi punya kelebihan bisa menjinakkan singa. Singa bisa jinak, bisa disuruh memikulkan kayu bakar ke rumahnya. Tsumma adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa'at'amahu. Kemudian sahabatnya ini memasukkan dia ke rumahnya setelah bersalaman, setelah bertanya tentang kabar-kabarnya, menghormati dia, kemudian memberikan makan. Tsumma wadda'ahu, kemudian setelah lama pamitan temannya ini. Sudah ketemu dengan sahabatnya, sudah senang, sudah melepas kerinduan, setelah itu berpamitan. Wan sarafa, dan berpaling pulang ala ghayatil ujubi, ya. Pulang dengan sangat keheranan, ya. Min sabrihi alaiha, atas kesabaran suaminya atau sahabatnya ini menghadapi istri yang begitu cerewet, istri yang begitu pemarah, ya. Wa adami jawabihi fi sabiha, dan atas ketidak menjawabannya temannya ini kepada ocehan, omelan istrinya. Diam, diomeli, dicaci, diam saja. Nah, ini heran, kok bisa kamu ini sabar menghadapi istri yang semacam ini. Apa ndak ada istri yang lain, perempuan lain yang mungkin bisa buat kamu lebih tenang hati kamu, tidak dicaci setiap hari, ya. Tapi tidak diutarakan karena memang dia hanya sebentar di situ. Tsumma jaa akhuhu fil ami tsani, kemudian tahun berikutnya datang lagi sahabat ini ke rumahnya. Fadaqqal bab, kemudian datang mengetuk pintu. Faqalat imra'atun, dan berkata perempuan dari balik pintu, man hadza, siapa di situ? Qala akhu zaujika, saya sahabat suami kamu, jaa yazuruhu, yang sekarang datang untuk menjenguk dia, silaturahmi kepada dia. Qalat, berkata perempuan dari balik pintu itu, marhaban, selamat datang, ya. Beda yang dulu
datang langsung mendengar marah-marah, ini mendengar sambutan, marhaban, ahlan, wasahlan, selamat datang ya. Wa balaghat fi tsana alaih, dan sangat memuji kepada suaminya. Masya Allah, suami saya ini orangnya sabar ya, bekerja keras walaupun dia kekurangan ya banyak, dan ahli ibadah, terus dipuji-puji suaminya. Wa ala zaujiha, dan juga memuji kepada si suaminya. Wa mra'atuhu wa amarathu bintidharihi, dan si perempuan tadi menyuruh tamunya untuk menunggu, silahkan tunggu di depan, sebentar lagi suami saya pulang ya, jangan pulang dulu, tunggu di depan. Faja'a akhuhu, kemudian tidak lama datang si sahabatnya ini, wal hatabu ala dhahrihi, tapi sekarang sahabatnya ini memikul kayu di punggungnya sendiri ya. Fa'adkhalahu, kemudian setelah sampai di depan pintu dimasukkan ini temannya yang menjenguk, wa'at amahu, dan memberikan makanan kepada dia. Falamma arada mufaraqatahu, ketika ini sudah mau pulang, mau berpisah dengan dia, ada unek-unek yang ingin dia tanyakan ini. Sa'alahu, maka dia bertanya, amma ra'a min tilka wa hadhihi, dari apa yang sudah dia lihat dengan perempuan yang sekarang dan perempuan yang dulu. Kok beda ini, perempuan yang sekarang menyambut aku dengan baik, yang dulu kok marah-marah. Wa min hamlil asadi hatabahu, dan dari memikulnya harimau atau singa terhadap kayu bakarnya. Dulu kamu dibantu singa membawa kayu bakar ini, dipikulkan oleh singa, tapi sekarang kamu kok membawa sendiri padahal kamu sudah tua ini ya. Ada yang janggal memang, dulu dan sekarang sangat berbeda keadaannya. Faqala, maka berkata ini temannya menjelaskan, ya akhi, wahai saudaraku, tuwfiyat tilka syarsah, ya yang perempuan dulu, istriku yang dulu yang keras itu sudah meninggal. Wa kuntu sabiran ala syu'miha, dan aku dulu bersabar atas kejelekan dia. Dia kurang ajar, banyak mencaci, banyak marah, aku sabar dulu. Fasakharallahu ta'ala lil asad, maka karena kesabaranku itu Allah menjinakkan kepada aku singa itu. Lisabri alaiha, karena kesabaranku menghadapi istri yang wataknya seperti singa, keras ya, suka marah. Nah, karena sudah meninggal istriku yang dulu yang keras, tsumma tazawwajtu hadhihi shalihah, aku menikah dengan perempuan yang solihah yang sekarang ini yang menyambut kamu. Wa ana fi rahatin ma'aha, dan aku rohah, menjadi bahagia bersama perempuan yang baru ini, bahagia, menjadi tidak mendengar omelan lagi ya. Fangqata'a anil asad, tapi Allah mengganti, karena aku sudah tidak mendapatkan ujian dari Allah, Allah memutuskan singa itu tidak jinak lagi untuk aku. Fa'ahtastu an ahmilal khataba ala dhuhri, maka aku sekarang harus memikul sendiri kayu bakarku di atas punggungku. Li ajli rohati ma'ahadi soleh, karena sekarang aku sudah bahagia dengan istri yang solihah. Ini suatu cerita yang diterangkan di kitab Uqudul Jan. Artinya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kalau mendapatkan istri yang keras, yang tidak baik akhlaknya, bersabar saja, pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada suami tersebut. Entah dia diberikan kemudahan dalam mencari pekerjaan, atau diberikan karir yang bagus, atau diberikan teman-teman yang banyak membantu dia.
Ya, itu ada pasti plus minusnya. Semua orang itu jika ditambah sesuatu yang zahir akan dikurangi sesuatu yang batin. Sama, kalau ditambah sesuatu yang dikurangi sesuatu yang zahir akan ditambahkan yang batin. Itu satu kutub dalam kehidupan itu. Kalau kita sedikit ke utara maka akan sedikit menjauh dari yang selatan. Itu sudah otomatis. Ya, kalau dikasih istri yang soleha, secara batin kita bahagia, tenang. Cuman secara zahir kadang-kadang dikurangi sama Allah. Ya, mungkin pekerjaannya tidak seperti dulu, agak sulit sekarang. Karena apa? Istrinya sekarang walaupun dikasih nafkah sedikit menerima, tidak marah, sehingga ya sudah cukup dikasih harta sedikit sama Allah, nggak perlu banyak-banyak. Kalau istrinya pemarah mungkin dikasih banyak sama Allah untuk mencukupi, menutupi kemarahan istrinya ini. Itu otomatis akan bergerak ya seperti itu. Tidak ada yang susah terus dohir batin, jarang itu. Pasti ada yang ditambahkan dohirnya, dikurangi batinnya. Ada yang ditambahkan batinnya, dikurangi dohirnya. Semua itu seperti itu. Dan semua orang sama. Orang kaya melihat orang kaya istrinya cantik misalkan, seperti para artis, itu dohirnya ditambah sama Allah, dikasih istri kaya, cantik, terkenal. Cuman batiniahnya mungkin dia mendapati istrinya tidak ahli ibadah, mendapati istrinya berani kepada suaminya, tidak perhatian, tidak hormat dengan keluarga suaminya. Itu satu ditambah, tapi sisi lain juga dikurangi. Dia mendapati istri yang miskin, tidak cantik, ya, tidak punya karir, tapi dia lihat istrinya ini taat kepada suami, menghormat kepada suami, kemudian akhlaknya bagus. Dalam sisi lain dikurangi zahirnya, tapi dilebihkan kebahagiaan batinnya. Itu pasti itu. Artinya sama saja, kita ditakdirkan suami seperti ini akan ada konsekuensinya, ditakdirkan mendapatkan istri yang seperti ini ada konsekuensinya, positif dan negatifnya, pasti itu. Tinggal kita cara memandangnya jangan berat sebelah, harus adil. Semua orang itu pasti sama takaran dari Allah, karena Allah itu disebut al-adil, yang maha adil. Nah, ada orang kelihatannya misalkan dia cacat, nah, tidak bisa bekerja, cuman banyak orang yang membantu dia, sehingga dia pun nggak akan kekurangan makan, walaupun tidak sampai kaya, tidak sampai punya fasilitas, tapi tidak, untuk makan tidak akan kesulitan. Ada orang yang normal, ya, cuman dia untuk makan harus bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras, siapa yang mau bantu dia? Wong dia itu sehat, normal. Nah, dari satu sisi ditambahkan ke normalannya, dari sisi lain dia harus cari makan sendiri. Kalau ini dikasih sama orang, jadi sama-sama. Allah itu maha adil, cuman cara pandang kita juga harus adil, ditimbang dengan benar. Ternyata semua orang itu sama. Banyak kita mendapat keluhan, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang sudah kaya, punya kerjaan bagus, punya mobil, punya rumah bagus, cuman dia menceritakan sulitnya mendidik anaknya. Dia menceritakan akhlaknya istri yang kadang-kadang tidak taat ketika diperintah suaminya. Nah, berarti sama dengan misalkan saya yang tidak punya rumah, misalkan tidak punya pekerjaan yang bagus, cuman anak istri nurut, taat kepada orang tua, kepada suami, tidak rewel, dikasih nafkah itu selalu menerima. Nah, berarti satu sisi saya dilebihkan dalam kesabaran anak istri, tapi sisi lain tidak diberikan tambahan
materi. Tapi orang lain ini ditambahkan materinya, tapi tidak diberikan ketaatan anak istri. Sama kalau ditimbang pun ya sama, adil. Satu sama lain itu tidak ada yang berbeda. Kalau cara pandang kita juga seperti cara pandang Allah, keadilan yang proporsional, yang tepat. Nah, ini daripada kajian kita malam hari ini, semoga bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran besar bahwa kita ini sama, tidak ada yang berbeda, tetapi dengan cara pandang yang harus adil. Dan semoga kita mendapatkan keturunan pasangan-pasangan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan membahagiakan kita di dunia sampai akhirat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.